Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang Ibu berikan. Adapun nama anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Mira Cahyati dengan NIM F551219090. Yang kedua ada Stasia Olviani dengan NIM F551219092. Yang ketiga ada Sri Hidayanti dengan NIM F551219096 dan saya sendiri Safiatur Rahma dengan NIM F551211109. Baiklah, langsung saja masuk pada materi. Yang pertama, apa itu GIS? GIS merupakan singkatan dari Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Teknologi sistem informasi geografis juga dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Hasil akhir dari proses GIS diwujudkan dalam peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk menyimpan, memvisualisasikan, dan memberikan informasi geografis. Program pelatihan ini terdiri dari 2 level, yaitu Fundamental GIS mempelajari GIS berbasis desktop menggunakan ArcView, dan Advanced GIS mempelajari GIS berbasis web menggunakan Map Server. Selanjutnya, apa saja model-model data GIS? Ada 2 tipe model data geografis, yaitu model data vektor dan model data raster. Yaitu model data vektor umumnya menyajikan fitur peta. Masing-masing fitur menggunakan satu set koordinat untuk mendefinisikan objek yang dikehendaki dan data atribut terkait dengan fitur, bukan pixel. Atau lebih gampangnya adalah hanya model data vektor atau fitur yang memiliki data atribut, sedangkan model data raster atau pixel tidak memiliki atribut. Model data ini terdiri dari sekumpulan grid atau sel seperti peta hasil. Masing-masing grid atau sel atau pixel memiliki brightness value atau digital number yang bergantung pada bagaimana image tersebut digambarkan. Model data ini biasanya untuk data citra, penginderaan jauh atau hasil scanning, dan sudah siap dibaca komputer. Gampangnya adalah pada sebuah image, hasil jarak jauh dari sebuah satelit, masing-masing pixel dipresentasikan sebagai penginderaan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan dari posisi permukaan bumi dan diterima oleh satelit dalam satuan luas tertentu yang disebut pixel. Selanjutnya, contoh kasus SIG dan implementasinya.
Manfaat SIG atau Sistem Informasi Geografis dalam bidang sumber daya alam adalah memantau persebaran sumber daya alam yang ada di suatu negara. Contohnya negara kita, Indonesia. Seperti yang mungkin sudah diketahui, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam, di antaranya seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada data raster dan vektor dengan beberapa model. Data raster adalah representasi grid yang terdiri dari sel-sel kecil yang disebut piksel. Setiap piksel memiliki nilai yang mewakili atribut atau karakteristik tertentu. Data raster sering digunakan untuk merepresentasikan data kontinu seperti citra satelit, peta ketinggian, suhu permukaan, dan sebagainya. Adapun contohnya seperti poligon. Dalam konteks data raster, poligon mengacu pada area atau wilayah yang diberi atribut dengan nilai piksel yang sama. Misalnya, dalam peta menggunakan lahan dalam format raster, poligon dapat mewakili wilayah hutan, wilayah pertanian, atau wilayah perkotaan. Kemudian, shape. Dalam konteks data raster, bentuk tidak digunakan secara khusus sebagai model data raster. Namun, istilah bentuk umumnya merujuk pada objek geometris dalam GIS, seperti titik, garis, atau poligon yang sering digunakan dalam data vektor. Kemudian, lines. Dalam raster data, garis dapat mengacu pada fitur garis yang direpresentasikan oleh rangkaian piksel yang berdampingan dengan nilai yang sama. Misalnya, dalam peta jalan, dalam format raster, garis-garis ini dapat diwakili oleh urutan piksel data raster yang digunakan. Kemudian, TIN atau Triangulate Irregular Network. TIN adalah model data raster yang digunakan untuk mempresentasikan permukaan yang tidak berurutan. Ini terdiri dari rangkaian segitiga yang saling terhubung. Setiap segitiga dalam TIN memiliki tinggi yang diwakili oleh nilai piksel tertentu. TIN digunakan dalam pemodelan topografi, pemodelan permukaan tanah, dan analisis hidrologi. Kemudian, data vektor. Data vektor adalah representasi geometris yang terdiri dari titik, garis, dan poligon. Setiap entitas geometris ini memiliki atribut yang menyertainya. Data vektor biasanya digunakan untuk merepresentasikan objek diskret seperti batas administrasi, bangunan, jalan, sungai, dan sebagainya. Poligon. Model poligon dalam vektor data digunakan untuk merepresentasikan area atau wilayah tertentu dengan batas yang ditentukan oleh rangkaian titik. Contohnya adalah batas administratif suatu negara, wilayah perkotaan, atau taman nasional. Kemudian, bentuk. Dalam konteks data vektor, bentuk umumnya merujuk pada objek geometris seperti titik, garis, atau poligon yang terdiri dari rangkaian koordinat. Dalam vektor data, entitas ini memiliki atribut yang menyertainya dan dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai fitur geografis. Garis. Model data vektor atau garis digunakan untuk merepresentasikan fitur garis seperti jalan, sungai, rel kereta api, dan sebagainya. Garis-garis ini terdiri dari rangkaian titik koordinat yang dihubungkan satu sama lain untuk membentuk garis yang menjemukan objek atau fenomena yang mewakilinya. TIN regular atau dalam konteks
vektor data, TIN adalah metode yang digunakan untuk merepresentasikan permukaan dalam bentuk segitiga yang saling terhubung. TIN dapat digunakan untuk merepresentasikan topografi, evaluasi, dan kontur tanah. Kemudian network spaghetti. Istilah network spaghetti mungkin merupakan kombinasi dari dua konsep, yaitu network yang dijelaskan sebelumnya sebagai representasi jaringan jalan atau jaringan transportasi, dan spaghetti yang mengacu pada tampilan yang rumit atau berantakan. Jadi, istilah ini mungkin menggambarkan jaringan jalan yang rumit dan berantakan. Kemudian menjelaskan peta dan menghitung skala peta. Kemudian, apa itu peta? Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta adalah gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya melalui gambar dari suatu daerah. Atau peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Baik, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai menghitung skala peta. Di dalam melakukan perhitungan yang berhubungan dengan skala peta terdapat 3 rumus utama, yaitu yang pertama, mencari skala peta. Untuk mencari skala peta, rumusnya yaitu ukuran pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kemudian untuk mencari jarak sebenarnya, sama dengan ukuran pada peta dibagi dengan skala peta. Untuk mencari skala peta sama dengan jarak sebenarnya dikali dengan skala peta. Pada soal pertama, dengan soalnya yaitu jarak antara kota Y dan Z pada suatu peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya antara kota Y dan Z tersebut adalah 160 km. Berapakah skala peta tersebut? Jadi untuk mencari skala peta digunakan rumus ukuran pada peta dibagi dengan ukuran sebenarnya. Kemudian ukuran pada peta sudah diketahui yaitu 8 cm. Kemudian dibagi dengan ukuran sebenarnya yaitu 160 km. Kemudian diubah menjadi satuan dari kilometer diubah menjadi sentimeter, di mana 160 km itu dibagi dengan 100.000 sehingga menjadi 1:2 juta. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1:2 juta. Next. Untuk soal yang kedua, yaitu ditanyakan berapa jarak sebenarnya. Dengan bunyi soal, jarak antara kota A di peta adalah 6 cm. Kemudian skala peta yaitu 1:3.500.000. Dan ditanyakan berapa jarak antara kota A ke kota B yang sebenarnya. Seperti yang sudah diketahui bahwa jarak pada peta kemudian skalanya 1:3.000.000. Untuk rumus pada peta dibagi dengan skala, di mana jarak pada peta yaitu banding 300. Kemudian jarak sebenarnya telah menjadi 6 kali 3.500.000. Jarak sebenarnya yaitu dari 6 dikali 300 menjadi
20 juta cm. Kemudian 21 juta cm ini dibagi dengan 100.000 sehingga menjadi 210 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 210 km. Pada soal ketiga, dengan bunyi soal yaitu jarak antara kota A ke kota B sebenarnya di lapangan adalah 1 km. Kemudian, berapa jarak kota A ke kota B pada peta dengan skala 1:50.000? Jarak pada peta dibagi sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Kemudian jarak sebenarnya yaitu 1 km dibagi dengan skala peta. Kemudian dari 1 km ini dijadikan ke sentimeter dikali dengan 100.000 sehingga menjadi 100.000 cm dibagi dengan 50.000 cm. Jadi jarak antara kota A ke kota B pada peta adalah 2 cm. Untuk penjelasan dan contoh jenis data akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, penjelasan jenis data. Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau pengumpulan. Ada beberapa jenis data yang umum digunakan, antara lain yang pertama data kualitatif adalah jenis-jenis data ini berhubungan dengan atribut, kualitas, atau karakteristik tertentu yang sulit diukur secara kuantitatif. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata-kata, deskripsi, atau kategori. Yang kedua, data kuantitatif. Jenis data ini berhubungan dengan jumlah, ukuran, atau besaran yang dapat diukur secara kuantitatif. Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka. Yang ketiga, data diskret. Jenis data ini adalah data yang hanya dapat memiliki nilai-nilai yang terpisah atau terbatas. Data diskret biasanya berkaitan dengan objek yang dapat dihitung atau dihitung jumlahnya. Yang keempat, data kontinu. Jenis data ini adalah data yang dapat mengambil nilai-nilai dalam rentang tertentu dan memiliki tak hingga kemungkinan nilai antara dua titik. Data kontinu biasanya berkaitan dengan pengukuran atau perhitungan yang memungkinkan adanya variasi terus-menerus. Yang kelima, data skala nominal. Jenis data ini mengelompokkan atau mengklasifikasi objek atau variabel ke dalam kategori atau kelompok yang tidak memiliki urutan atau peringkat. Yang terakhir, data skala ordinal. Jenis data ini mengelompokkan atau mengklasifikasi objek atau variabel ke dalam kategori atau kelompok yang memiliki urutan atau perangkat. Kemudian model-model data GIS. Contoh jenis data kualitatif adalah yang pertama warna favorit seseorang, misalnya merah, biru, hijau. Yang kedua pendapat atau penilaian, misalnya baik, buruk, netral. Yang ketiga jenis kelamin, misalnya pria dan wanita. Contoh jenis data kuantitatif adalah yang pertama usia seseorang, misalnya 25 tahun. Yang kedua jumlah pendapatan, misalnya 10 juta. Yang ketiga tinggi badan, misalnya 170 cm. Contoh jenis data diskret adalah yang pertama jumlah anak dalam sebuah keluarga, misalnya 2, 3, dan 4.
Jumlah poin yang kedua, jumlah poin dalam sebuah permainan, misalnya 10, 20, 30. Kemudian contoh jenis data kontinu adalah yang pertama berat badan seseorang, misalnya 65,2 kg. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, misalnya 4,76 detik. Kemudian contoh jenis data skala nominal adalah yang pertama jenis kelamin, misalnya pria atau wanita. Yang kedua, agama, misalnya Islam, Kristen, Hindu. Kemudian contoh jenis data skala ordinal adalah yang pertama tingkat pendidikan, misalnya SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, klasifikasi tingkat kepuasan, misalnya sangat puas, puas, dan tidak puas. Kemudian penjelasan tentang buffer dan tahapannya. Analisis buffer merupakan metode yang digunakan dalam analisis sosial untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi area yang memenuhi kriteria jarak tertentu dari suatu objek atau lokasi tertentu. Metode ini melibatkan pembuatan zona atau buffer di sekitar objek atau lokasi tersebut dengan jarak tertentu, dan kemudian memeriksa entitas atau atribut lain yang berada di dalam atau berpotongan dengan zona buffer tersebut. Tahapan analisis buffer. Yang pertama, tentukan objek atau lokasi yang menjadi fokus analisis. Langkah pertama adalah menentukan objek atau lokasi yang ingin dijadikan titik fokus untuk menganalisis buffer. Misalnya, jika Anda ingin menganalisis area yang berjarak 500 meter dari sebuah taman, maka taman tersebut akan menjadi objek fokus. Yang kedua, tentukan jarak buffer. Selanjutnya, Anda perlu menentukan jarak buffer yang akan digunakan. Jarak ini dapat ditentukan berdasarkan kriteria atau kebutuhan analisis yang sedang dilakukan. Misalnya, jika Anda ingin mengevaluasi area yang berjarak 500 meter dari taman, maka jarak buffer yang ditentukan adalah 500 meter. Yang ketiga, buat buffer. Setelah menentukan objek fokus dan jarak buffer, langkah selanjutnya adalah membuat buffer di sekitar objek tersebut. Ini dilakukan dengan cara menggunakan perangkat lunak, SIG atau sistem informasi geografis, atau analisis spasial lainnya. Buffer dapat berbentuk lingkaran, poligon, atau bentuk geometris lainnya, tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, analisis zona buffer. Setelah buffer dibuat, Anda dapat melakukan analisis terhadap zona buffer tersebut. Misalnya, Anda dapat mengevaluasi entitas lain yang berada di dalam zona buffer atau berpotongan dengan zona buffer tersebut. Ini dapat melibatkan perhitungan jumlah, statistik, atau analisis spasial lebih lanjut tergantung pada tujuan analisis Anda. Yang kelima atau yang terakhir, interpretasi hasil. Tahap terakhir adalah menginterpretasikan hasil analisis buffer. Anda dapat melihat pada pola spasial, relasi atau distribusi entitas di dalam atau sekitar buffer. Interpretasi ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau pemahaman lebih lanjut tentang hubungan spasial antara objek atau lokasi fokus dengan entitas lain di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.